Lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar tentang sistem digital. Kali ini kita akan belajar terkait dengan encoder dan decoder ya. Apa itu encoder dan decoder? Ya, mungkin akan kita bahas di video ini. Oke, silahkan menyaksikan video ini. Oke, kali ini kita akan coba belajar salah satu rangkaian digital, yaitu rangkaian multifungsi, yaitu rangkaian di sini ada kita sebut sebagai decoder dan encoder ya. Mungkin ada beberapa dari Anda yang belum tahu apa itu decoder dan encoder. Coba kita masuk ke definisi sebentar ya. Jadi di sini Anda bisa baca ya, sebenarnya rangkaian encoder dan decoder sebenarnya menurut saya sih sebuah pasangan ya, ada encode dan ada decode ya. Jadi kalau dalam konteksnya sistem digital, rangkaian encoder decoder ini sebuah rangkaian kombinasional. Jadi fungsinya dia akan mengubah sejumlah input tertentu menjadi output tertentu. Dalam hal ini inputnya boleh kode tertentu dan outputnya mungkin dalam kode tertentu juga. Jadi tentunya ada manfaatnya. Jadi kita bisa lihat ada beberapa sebuah sistem yang punya input tertentu kemudian dikeluarkan menjadi output tertentu. Mungkin Anda agak sedikit bingung ya dengan konsep ini, nanti akan kita jelaskan di bagian selanjutnya ya. Oke, bagian ini saya jelaskan tentang encoder ya. Contoh di sini adalah encoder, bisa Anda lihat di sini adalah encoder dari inputnya jumlahnya 4 dan kita lihat outputnya ada 2. Jadi mungkin saya ulang lagi, di sini ada inputnya 4 sedangkan outputnya ada 2. Jadi proses encode di sini adalah mengencode dari 4 dirubah menjadi sebuah output jumlahnya 2. Nah, untuk mempermudah bayangan tentang encoder, kita lihat bagian tabel kebenaran di sebelah sini ya. Nah, di sini kita akan bisa lihat di sini inputnya ada 4 sedangkan outputnya ada 2. Oke, contoh yang paling sederhana kita lihat yang paling pertama ya. Oke, kita bayangkan ini adalah sebuah saklar di mana saya hanya pengen menyalakan bagian Y0 saja. Y0 ini saya nyalakan jadi 1. Berarti Y0 itu bagian mana? Ya ini ya, inilah bagian Y0. Ketika Y0 ini 1, saya berharap output hasil encode adalah nilainya adalah A1-nya 0, A0-nya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 dan 0. Nah, kita lanjutkan di baris yang kedua. Baris yang kedua sekarang dibalik. Sekarang yang nyala bukan yang Y0 tetapi yang nyala hanya Y1 saja. Sedangkan yang lain adalah di sini adalah 0. Jadi di sini kita bisa lihat 0, 0, 1 dan 0. Output yang diharapkan berapa? Output yang adalah 0, 1. Nah, di sini ada 0, 1. Oke, demikian seterusnya kita bisa lihat untuk input yang ketiga dan yang keempat. Nah, di sini bisa Anda lihat nih sebenarnya sebuah proses encoding. Jadi ini seperti milih channel ya, channel 1. Berarti outputnya kalau ini kita analogikan 00 itu kalau kita rubah dalam desimal kira-kira angka berapa? Ya betul. Ya angka 0 tepat sekali ya. Oke. Kalau dengan ini 0010 kira-kira outputnya berapa? Ya outputnya adalah 01. 01 ini adalah kalau kita desimalkan adalah angka 1. Sedangkan di sini yang ketiga bisa Anda lihat adalah ini 10. 10 kalau dalam desimal itu adalah 3. Maaf 2. Oke, maaf 2 ya.
Ya, Anda benar ya, 2 ya. Oke, sedangkan yang terakhir dengan saya menyalakan Y3 saja, output yang keluar di sini adalah 1 sama 1. 1 sama 1 di sini berapa? Kalau kita lihat 1 sama 1 adalah 3. Oke, jadi Anda udah mulai paham ya bahwa encoder ini adalah sebuah rangkaian kombinasional. Saya ulang lagi, rangkaian kombinasional yang fungsinya untuk mengubah dari input tertentu menjadi output tertentu. Maka di sini tadi di definisi tadi disampaikan bahwa ini semacam kode-kode tertentu, outputnya pun juga dalam kode-kode tertentu. Jadi kita seolah-olah semacam membuat ada mekanisme dari input kode tertentu menjadi output kode tertentu. Oke. Nah, biasanya kalau kita belajar tentang encoder, biasanya nanti kita akan bisa lihat beberapa bentuk yang lain. Biasanya encoder nih biasanya ada beberapa contoh, misalnya jadi 4 ke 2, 8 dirubah menjadi 3, 8 input ke 3 output, 16 ke 4, jadi 16 input ke 4 output. Oke. Jadi di sini Anda juga bisa lihat di sini ini adalah contoh yang kelipatannya. Jadi kenapa ada 4 di sini? Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Sedangkan di sini 8 karena 2 pangkat 3 adalah 8. Sama juga yang di sini. Ini 2 pangkat 4 adalah 16. Oke, selanjutnya kalau Anda tadi sudah paham dengan encoder, ini kita coba paham yang decoder ya. Jadi decoder ini sebenarnya simpelnya adalah kebalikan dari encoder. Jadi kalau tadi Anda belajar mengubah dari 4 ke 2, contoh di sini adalah merubah kebalikannya, jadi dari 2 ke 4. Oke. Jadi istilahnya ini kalau decoder itu kayak dikembalikan ke nilai aslinya ya. Jadi kalau tadi kita melihat ada input dengan 4 input, sekarang dikembalikan dia jadi output ya. Jadi ini dibalik. Jadi contoh di sini misalnya kita punya decoder 2 ke 4, decoder berarti ada 2 input, sedangkan outputnya ada 4. Oke. Nah, di sini Anda juga bisa lihat ternyata adalah tabel kebenarannya ini adalah kebalikan dari encoder yang tadi. Nah, sebagai buktinya adalah ini contoh. Misalnya di sini Anda punya angka 000. Maaf, 00. Jadi 00 ini outputnya adalah ternyata dia hanya menyalakan hanya yang D0 saja, yang lainnya adalah mati alias 0. Oke, ketika 01 yang nyala adalah D1, yang nyala yang satu hanya D1 saja. Nah, ini agak sedikit salah, ini harusnya 10 ya. Ini harusnya 10 di sini, ini harusnya nyala adalah 001 ya, 0. Jadi yang nyala hanyalah 1 saja atau D2. Oke, sedangkan yang keempat yang 11 adalah yang nyala adalah D3. Oke, jadi ini benar-benar kebalikan dari encoder tadi. Jadi fungsinya adalah kebalikan dari encode, mengubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan beberapa input yang jumlahnya lebih banyak. Jadi contoh di sini adalah misalnya dari 2 to 4, atau tadi 3 to 8, atau 4 to 16. Seperti yang tadi ini sudah dijelaskan kenapa ada 4, 8 dan 16, ini adalah kelipatannya. Jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 8 adalah 2 dipangkatkan 3. Sedangkan 16 adalah 2 pangkat 4. Oke, jadi ketika tadi Anda sudah paham tentang encoder decoder, mungkin kita akan coba lihat beberapa contoh penggunaan untuk encoder dan decoder ya. Oke. Nah, mungkin untuk bagian pertama kita akan coba perlihatkan salah satu contoh untuk mekanisme encoder decoder. Ini bisa dipakai untuk transmisi data ya. Jadi untuk pengiriman data jarak jauh misalnya. Jadi kalau di dunia telekomunikasi mungkin Anda pernah dengar ada istilah multiplexer atau demultiplexer. Nah, salah satu inti dari multiplex tersebut adalah adanya sebuah encoder dan decoder ya. Oke, mungkin gambarnya salah satu contohnya gini. Jadi di sini contoh ini adalah daerah pelanggan di daerah Bandung ya. Sedangkan di sini adalah pelanggan di daerah
Jakarta ya. Oke. Jadi bisa Anda bayangkan kalau kita tidak menggunakan prinsip encode decode, yang terjadi adalah ketika pelanggan ada 8 pelanggan, berarti Anda harus membangun kabel sebanyak 8 jalur ya. Jadi ada 8 jalur. Oke. Bisa Anda bayangkan ini baru 8. Kalau misalnya ada 1000 bagaimana ya? Oke. Nah, dengan menggunakan encode decode di sini nanti sebenarnya Anda bisa lebih simpel ya, atau Anda sederhanakan bahwa dari yang 8 ini mungkin bisa dipersingkat hanya menjadi 3 kabel saja ya. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti bisa saya jelaskan di bagian selanjutnya ya. Jadi contoh di sini misalnya ini ya. Jadi saya pengen menyambungkan 7 ke 7 ya. Nah, di sini dengan menggunakan encode, karena ini 7 berarti yang lain kan mati ya. Jadi yang nyalanya 7. Nah, ketika ini 7 dirubah menjadi sebuah kode tertentu. Nah, kode tertentu ini akan yang dikirimkan ke dalam sebuah saluran transmisi. Nah, nanti sama penerima dia akan didekode. Setelah didekode dia akan dibalikkan ke channel yang 7 lagi. Oke, jadi ketika dia ngirim angka 1 di sini akan tetap diterima di ketika ngirim di channel 7 di sini akan tetap diterima di nomor 7 juga ya. Karena apa? Karena di sini menggunakan encode dan decode yang sama. Oke, jadi bisa Anda bayangkan di sini simplifikasi dari sebuah kabel yang awalnya ada 8 kabel ini disederhanakan hanya menjadi sebuah 3 ya. Oke. Jadi kurang lebih itu salah satu contoh penggunaan encoder yang paling sederhana ya. Oke. Nanti mungkin akan kita bahas lagi bagaimana encoder dalam dunia telekomunikasi, mungkin akan kita bahas lagi ya. Oke, sekarang kita masuk contoh yang lainnya, contoh yang kedua ya. Oke. Salah satu penggunaan encoder yang lain, kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar sebuah keypad. Jadi kalau Anda tahu apa itu keypad, mungkin ada beberapa Anda yang belum tahu apa itu keypad. Oke ya, keypad ini sebenarnya mirip keyboard, tetapi keyboard yang mungkin hanya bisa untuk menerima angka saja ya. Oke. Contoh yang paling mudah sekarang bisa Anda bayangkan misalnya di mesin ATM ya. Oke. Jika Anda mengunjungi mesin ATM, kadang-kadang yang ditampilkan di sana hanya keypad yang isinya hanya angka saja. Oke. Nah, keypad ini kan sebenarnya intinya adalah sebuah saklar sederhana ya. Nah, tapi kenapa sebuah keypad bisa menerjemahkan ke dalam kode-kode biner tertentu? Nah, inilah fungsinya sebuah encoder ya, encoder. Nah, kita akan bahas yang paling sederhana dulu. Ini contoh sebuah keypad yang paling sering kita gunakan. Contoh misalnya ini keypad dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0 ya, bukan sampai 10 ya. Oke. Nah, angka-angka di sini misalnya ketika saya pencet atau saya tekan angka ini 1, nah sama encoder ini akan dirubah menjadi sebuah nilai biner. Jadi perlu Anda ingat lagi bahwa sebelumnya adalah dalam dunia digital bahwa sistem kita hanya pahamnya adalah nilai biner ya, dia nggak pernah paham nilai desimal. Maka di sini dia akan mengubah angka 1 ini menjadi angka biner. Oke, kira-kira masih ingat angka untuk 1 berapa misalnya? Ya, betul ya. Jadi angka 1 itu kalau kita kodekan dalam biner adalah 0001, 4 bit ya. Oke. Inilah fungsi sebuah encoder ya. Oke. Oke, ini lanjutannya tadi ya. Jadi ini kalau kita punya rangkaian sebuah decimal to BCD, tadi sudah dijelaskan bahwa misalnya kita tekan angka tertentu misalnya 1, nah nanti akan dirubah menjadi, kita tahu angka 1 kalau dibinarkan adalah 0001 ya. Jadi 001. Oke. Nah, di sini kita akan lihat, di sini ada tabel kebenarannya. Bisa Anda lihat, atau mungkin kalau Anda pengen belajar bisa Anda pause dulu. Anda bisa cek misalnya contoh di sini. Misalnya baris yang pertama ya. Jadi ketika saya pilih D0 atau mungkin kurang lebih ini saya tekan saklar atau tombol 0, mungkin outputnya adalah keluarannya adalah 0000. Oke. Selanjutnya kalau saya tekan saklar 1 D1
D1 Anda ingat berapa binernya kira-kira? Ya benar ya, jadi binernya adalah 0001. Oke, biar Anda agak paham kita sedikit lompat ya. Kalau Anda tekan D4 misalnya, D4 kira-kira apa keluarannya? D4 di sini D4 ya, kita tekan D4 keluarannya. Kalau 4, kalau Anda kodekan di bilangan biner masih ingat kira-kira berapa? Iya betul ya, jadi dengan D4 outputnya adalah 0100. Oke. Jadi demikian seterusnya. Jika Anda lihat adalah di sini adalah sebuah pemetaan dari kita memilih atau kita menekan sebuah saklar dan dia akan dikodekan, misalnya dikodekan menjadi sebuah nilai biner atau di sini sebagai BCD ya, BCD output ya, BCD output. Maka di sini disebut sebagai decimal to BCD ya. Oke. Nah, oke, kalau kali ini kita akan bahas kebalikannya. Kalau tadi kita bicara encode, sekarang kita bicara dari sisi decode-nya ya. Jadi dibalik. BCD itu misalnya contoh di sini mau kita gunakan hasilnya untuk ditampilkan ke dalam sebuah tampilan sebuah 7 segmen. Di sini mungkin bentuknya bukan lagi BCD itu tadi istilahnya tadi BCD from, kita balik sebentar ya. Kita balik sebentar ya, bukan desimal tetapi di sini istilahnya adalah BCD to 7 segmen. Jadi di sini adalah 7 segmen. Maka di sini kita bisa lihat outputnya ada 7 ya, karena 7 segmen kita bisa belajar dari pelajaran sebelumnya adalah 7 segmen itu adalah 7 segmen output atau 7 output LED ya. Jadi di sini inputnya masih sama kayak tadi adalah 4. Di 4 ini akan dikodekan menjadi sebuah nilai-nilai angka tertentu dari sebuah 7 segmen ya. Oke, contoh bentuk 7 segmen bisa Anda bayangkan seperti yang di sebelah sini. Jadi ada penomorannya, garis yang atas adalah A, B, C, D, E, F, G. Oke. Jadi bisa terbayang kalau misalnya Anda contoh pengen bikin angka 3 misalnya. Angka 3 kira-kira yang bakal nyala apa misalnya? Angka 3 yang nyala adalah A, B, G, kemudian C dan D. Jadi ketika kita menyalakan angka 3 tadi yang nyala ini A, B, G, C dan D. Oke. Jadi nanti di sini bisa Anda kasih input misalnya 3 itu adalah 0011. Jadi ketika 0011 maka 7 segmen yang nyala adalah kurang lebih seperti itu. Nah, inilah nanti gambaran sebuah fungsi dari decoder ya, decoder yang berfungsi mengubah BCD menjadi sebuah output 7 segmen ya. Oke, jadi kalau dari tadi yang kita pelajari, kalau misalnya ini kita combine atau mungkin kita gabungkan jadi sebuah rangkaian, kita akan melihat bentuknya seperti ini. Ini ada 4 saklar, kalau bisa Anda coba 4 saklar, sedangkan ini adalah outputnya 7 nya langsung disambung ke 7 segmen. Oke, pada gambar ini dicontohkan saklar yang dinyalakan adalah saklar ketiga. Jadi kalau Anda lihat inputnya adalah mungkin dari bawah bacanya ya 0100. Oke, 0100 bisa Anda lihat lagi, ini adalah sebuah angka biner 4. Maka di sini yang nyala yang mana aja, karena 4 berarti yang nyala adalah ini B, maka B yang nyala, kemudian C yang nyala, kemudian ini F, dan ini adalah G, F dan G. Oke. Jadi kurang lebih cara kerja dari BCD to 7 segmen decoder Anda bisa lihat kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, jadi mungkin dari video singkat ini mungkin Anda sudah belajar secara singkat apa itu encoder dan decoder. Jadi mungkin kita balik ke definisi awal. Jadi encoder decoder ini tadi Anda sudah belajar adalah sebuah rangkaian kombinasional. Fungsinya adalah sederhana, yaitu mengubah sejumlah input tertentu atau tersandi coded menjadi output yang tersandi juga ya. Oke.
dan sebaliknya. Jadi kalau encode dan decode itu sebenarnya adalah sebuah pasangan seharusnya ya. Oke. Nah, jika Anda sudah paham tentang encoder dan decoder, mungkin kita akan coba masuk ke sesi latihan dan praktek ya. Oke, latihan bagian pertama. Jadi latihan bagian pertama tadi Anda sudah belajar membuat sebuah rangkaian decoder 2 ke 4. Oke. Silahkan nih Anda buat sebuah rangkaian decoder 2 to 4. Anda bisa menggunakan EWB maupun menggunakan Proteus untuk latihannya. Jadi kita akan coba buktikan dengan tabel kebenaran seperti ini, apakah rangkaian Anda yang buat sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di sini. Oke, itu nanti yang bisa Anda tunjukkan hasilnya di kolom komentar di bawah ya. Tolong nanti kalau Anda sudah ada hasil, Anda sudah berhasil, Anda bisa kasih kolom komentar bahwa apakah Anda sudah berhasil membuat rangkaiannya. Syukur-syukur ada sebuah screenshotnya, jadi mungkin teman-teman yang lain juga bisa belajar ya. Oh, ini rangkaian Proteus hasil karya Anda yang sudah belajar di video ini ya. Oke, nah untuk kebalikannya nanti Anda juga buat sebuah rangkaian kebalikannya, yaitu rangkaian encoder 4 to 2. Jadi sebenarnya simpel saja, petunjuknya adalah inputnya jadi output dan sebaliknya ya. Jadi ini yang awalnya output sekarang berubah menjadi sebuah input ya. Oke, nanti Anda bisa lihat di beberapa rangkaian EWB atau Proteus, mungkin ada beberapa IC atau beberapa rangkaian yang bisa tinggal Anda pakai, tinggal nanti Anda sambungkan dengan lampu LED atau Anda sambungkan dengan probe, nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, sama seperti sebelumnya, nanti hasilnya Anda bisa taruh di kolom bagian komentar ya. Oke, kita lanjutkan untuk bagian latihan yang kedua, latihan encoder dan decoder yang kedua. Jadi karena Anda tadi sudah belajar untuk mengubah jadi tadi belajar menjadi BCD to 7 segment. Jadi di sini Anda akan coba juga membuat sebuah rangkaian BCD. Mungkin contoh IC-nya mungkin ada banyak ya, nanti Anda bisa googling lagi. Di sini yang saya contohkan menggunakan IC 7448 ya. Jadi IC ini mampu mengubah dari BCD menjadi output 7 segment ya. Oke. Jadi di sini nanti ada A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Oke. Nah, di sini untuk petunjuknya sebenarnya Anda bisa googling juga atau Anda bisa searching beberapa referensi bahwa bentuk atau daleman dari sebuah IC 7448 kurang lebih mungkin berbentuk seperti ini ya. Nanti mungkin ada juga ada referensi yang berbeda, nanti juga bisa Anda lihat, tapi kurang lebih isinya adalah sama ya. Jadi intinya adalah mengubah dari 4 input ini menjadi 7 segmen ya, 7 segmen. Oke. Nanti hasil dari latihan ini bisa Anda tuliskan juga di komentar. Kalau Anda berhasil, kalau Anda ada pertanyaan juga silahkan Anda tanyakan juga ya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini tentang encoder dan decoder. Mungkin kita akan bisa ketemu lagi untuk sesi selanjutnya untuk belajar rangkaian-rangkaian digital yang lainnya. Oke, terima kasih untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir.